Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun anggaran kas. Anggaran kas pada dasarnya berhubungan dengan pengelolaan modal kerja. Jadi bisa dipandang sebagai suatu cara untuk membantu perencanaan modal kerja. Anggaran kas dapat dipandang dengan dua sudut. Pertama, sebagai suatu aplikasi perencanaan modal kerja secara terpisah. Yang kedua, dapat diposisikan sebagai bagian perencanaan anggaran secara menyeluruh dalam waktu 1 tahun. Kita lihat posisi anggaran kas. Pada dasarnya, anggaran kas adalah suatu muara dari semua anggaran. Artinya adalah anggaran kas tidak mungkin jika disusun tanpa anggaran yang lain terlebih dahulu. Tapi pada penjelasan kali ini, kita fokus pada elemen anggaran kas itu sendiri. Anggaran yang lain akan kita bahas secara sekilas saja. Penyusunan anggaran kas, kita mulai dari sales budget, dan kita akhiri dengan 3 anggaran, yaitu P&L budget, anggaran laba rugi, cash budget atau anggaran kas, dan budgeted balance sheet. Dari sales budget ke P&L budget, kita membutuhkan data biaya. Jadi pendapatan kurangi biaya ketemu laba. Nah, biaya ada 2 kelompok, COGS atau beban pokok penjualan dan biaya umum administrasi atau SGA di sini. Perusahaan mempunyai target laba. Nah, target laba ini akan dijabarkan dalam anggaran laba rugi yang terdiri dari anggaran penjualan yang tadi dan anggaran biaya. Ini penting karena penyusunan anggaran kas akan dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Jadi fondasi utamanya adalah penyusunan anggaran laba rugi. Untuk menjadi anggaran kas, kita membutuhkan data yang lain, misalnya adalah CAPEX atau Capital Expenditure, kemudian berbagai macam kebijakan. Misalnya, jika sales dikaitkan dengan account receivable ketika ada penjualan secara kredit. Kemudian COGS akan dikaitkan dengan pembelian dan kaitannya dengan account payable. Jadi cash budget bicara kas masuk dan kas keluar, P&L budget bicara pendapatan dan biaya secara accrual. Keduanya diperlukan dalam konteks yang berbeda. Apabila diperlukan, kita bisa menyusun anggaran neraca atau budgeted balance sheet. Hanya saja di sini kita akan fokus pada anggaran kas saja, sementara penyusunan anggaran secara lengkap akan dibuat dalam video secara terpisah. Kembali kepada anggaran kas, keberhasilan manajemen akan diukur dari laba. Jadi, anggaran kas ini tidak menggantikan ukuran labanya, tetapi bagaimana anggaran kas itu membantu manajemen kas dalam pengelolaan modal kerja. Kita ingat bahwa walaupun targetnya adalah laba, tapi ketika urusan harian berupa kas itu terbengkalai, maka operasional perusahaan bisa terganggu. Sehingga kita butuh manajemen kas dengan toolsnya adalah anggaran kas. Jadi, anggaran kas punya 2 fungsi. Pertama adalah sebagai perencanaan, yang kedua pengendalian. Ketika rencana dijalankan, kita akan berhadapan dengan realisasinya, yang diharapkan nanti kita mampu membuat
realisasi ini sedekat mungkin dengan rencana yang kita buat. Elemen anggaran kas ada kas masuk, kas keluar. Jadi yang utama adalah kas masuk dan kas keluar. Kemudian surplus dan defisit. Ketika kas masuk dan keluar dijumlahkan akan muncul surplus dan defisit. Kemudian baru yang terakhir adalah kas minimum, berapa saldo kas minimum yang harus ada di dalam perusahaan tersebut. Yang menjadi pertimbangan dalam anggaran kas adalah timing. Jadi penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam jumlah yang sama ketika terjadi pada waktu yang berbeda akan memberi dampak yang berbeda. Jadi kita perlu sinkronisasi waktu antara kas masuk dan kas keluar. Kebutuhan kas ditentukan oleh berbagai macam jenis bisnis, apakah rumah makan atau manufaktur, kemudian model bisnis, pembelian penjualan kan ada yang tunai, ada yang kredit. Kemudian volume bisnis itu sendiri, berapa cabangnya, berapa omsetnya. Kemudian kembali kepada penentu kas minimum. Jadi penjualan bisa berfluktuasi, demikian juga dengan biaya. Hal ini mempengaruhi kas yang ada itu akan naik turun, sehingga diperlukan semacam cara untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu masalah dengan kas, yaitu dengan menentukan kira-kira berapa saldo kas minimum. Nah, kas minimum juga ditentukan oleh hubungan baik dengan lembaga keuangan. Kita mungkin tidak perlu punya kas minimum yang banyak kalau hubungan baik dengan lembaga keuangan sudah kita punyai. Contoh penyusunan anggaran kas, kita akan mulai dengan angka. Kita mulai dengan penjualan. Dalam contoh, ada penjualan yang diterima di bulan tersebut. Misalnya karena kreditnya tidak sampai 1 bulan, sehingga 70% diterima di bulan yang bersangkutan, 30% diterima di waktu yang akan datang, yaitu bulan berikutnya. Jadi kita mulai dengan penjualan, karena penjualan inilah yang merupakan motor dari seluruh kegiatan. Orientasi kita adalah market, pasar atau pelanggan. Jadi kita mulai berapa kira-kira volume yang bisa ditawarkan kepada pelanggan dalam bentuk jumlah rupiah yang merupakan perkalian dari unit dengan harganya. Ketika volume ini diketahui, maka kapasitas produksi atau kapasitas untuk menjual kalau dagang akan bisa kita evaluasi. Dalam prediksi penjualan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi eksternalnya adalah industri. Apakah sedang terjadi kenaikan volume industrinya atau sebaliknya. Secara internal, kapasitas produksi dan target penjualan. Misalnya, walaupun industrinya meningkat, ketika kapasitas kita tidak bisa meningkat, maka kita hanya bisa menjual sebatas kapasitas yang sudah kita punyai. Kemudian kebijakan kredit penjualan, yaitu berapa lama waktu untuk kredit penjualan. Secara internal dipengaruhi kemampuan modal kerja perusahaan, berapa banyak modal kerja yang tersedia, tetapi secara eksternal dipengaruhi oleh persaingan usaha. Misalnya, ketika pesaing menggunakan kredit 3 minggu, mungkin sulit buat kita menggunakan kredit 2 minggu, karena jika barangnya sama, kita kurang kompetitif dalam hal penawaran penjualan kreditnya. Kemudian yang kedua adalah anggaran pembelian.
Kita melihat contoh perusahaan dagang dan orientasi kita adalah pada rangkaian kegiatannya tanpa harus menyebut tentang unsur persediaan di sini. Pada contoh ini, pembelian dilakukan secara kredit, pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya. Nah, pembelian ini nilainya 75% dari penjualan. Maksudnya adalah dari penjualan 70.000 itu yang kita beli adalah 75%-nya saja. Karena ada unsur terkait dengan laba yang akan kita peroleh. Untuk cash conversion cycle, pembahasan dilakukan dalam video lain secara terpisah. Kemudian kita pertemukan antara kas masuk dan kas keluar. Jadi kas masuk dari penjualan dan kas keluar untuk pembelian barang. Dalam perusahaan dagang, inilah dua kas operasi yang utama. Kas dari penjualan dan kas untuk pembayaran kepada pemasok. Data biaya dan pengeluaran lain akan kita tambahkan di sini. Mulai dari gaji, utilitas, sewa, dan seterusnya. Intinya lah, semua biaya yang memerlukan pengeluaran kas akan kita masukkan di sini. Sehingga menjadi total pengeluaran kas operasional. Ketika kas masuk dan kas keluar dipertemukan, maka muncullah surplus dan defisit. Surplus terjadi ketika penerimaan kas lebih banyak daripada pengeluaran kas. Defisit terjadi ketika penerimaan kas lebih rendah daripada pengeluaran kas. Kita lihat bahwa surplus dan defisit keduanya perlu ditangani secara khusus. Pertama, ketika terjadi surplus, maka itu bisa digunakan untuk melunasi pinjaman. Ketika terjadi defisit, mungkin kita harus melakukan pinjaman kalau saldo kasnya tidak cukup. Nah, inilah pentingnya kita mempunyai hubungan khusus dengan lembaga keuangan atau dengan holding dalam konteks untuk memperoleh kemudahan menghadapi kondisi darurat, misalnya adalah pada waktu defisit. Kemudian saldo kas akhir pada bulan Januari misalnya akan menjadi saldo kas awal pada bulan Februari. Nah, saldo kas ini diatur dengan saldo kas minimum. Saldo kas minimum adalah saldo kas yang tidak boleh dilanggar. Jadi berapa jumlah saldo kas yang harus dipunyai oleh perusahaan, itulah kita sebut dengan saldo kas minimum. Tips and trick ini terkait pertama antara penjualan dan piutang. Jika penjualan naik 10%, mestinya piutang naik 10%. Jika kenaikan piutang lebih pesat dari kenaikan penjualan, perlu diwaspadai kualitas dari penjualan tersebut. Karena dari sinilah uang kas operasional perusahaan akan berasal. Tertagihnya piutang menjadikan kelancaran operasional perusahaan. Jadi kelolalah piutang ini dengan baik. Kemudian ketika perusahaan mempunyai kas yang banyak, seharusnya tidak tergoda untuk melakukan capex secara mendadak. Jadi mestinya ada rencana yang khusus terkait dengan capex tersebut
dan tidak bersifat impulsif karena bisa mengganggu operasional perusahaan. Yang terakhir, sebagai catatan akhir di sini, kembali bahwa anggaran kas bisa dilihat sebagai salah satu bentuk aplikasi dari perencanaan modal kerja. Sumber data utama dari anggaran kas adalah anggaran laba rugi yang berisi pendapatan dan biaya. Baru kemudian ditambah dengan anggaran capital expenditure. Ketika sudah jadi anggaran kas, maka anggaran kas tersebut bisa diposisikan sebagai alat pengendalian pada waktu pelaksanaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.